Beliau ini seseorang yang sebenarnya visioner, seseorang yang memiliki cinta tanah air yang luar biasa. Programnya beliau sangat bagus. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi memangkas, ya kan, dengan ketegasan yang diambil oleh Menteri Keuangan yang saat ini, maka mereka akan membuat satu intrik. Ini saya sedang menangani satu pasien, dia posisi cukup tertinggi di sistem, namun ini ada terjadi perebutan posisi. Dari aura RI2 dan RI1 ini ibarat kata, ini masih putih nih RI1, kalau yang ini sudah abu-abu. Oke, pemirsa cumi-cumi.com, balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini tamu spesial interview guys, circle-nya itu lagi ya. Jadi kita punya siklus tertentu. Nih hari ini ada Mbak Yesi Dayak. Sebenarnya nama asli siapa sih Mbak? Gak boleh dikasih tahu ya? Boleh, Yesi Dayak itu karena produser saya tuh yang ngasih waktu di konten yang sebelumnya. Itu ya. Nama entertain kan, aslinya kan Yesi Audrey. Yesi, iya di handphoneku Yesi Audrey. Iya itu nama sebenarnya karena kemarin untuk entertain gitu, nama panggung. Oh Yesi boleh, Dayak. boleh tahu. Yesi Audrey atau Yesi Dayak. Yesi Audrey juga apa-apa. Yang pemirsa cumi-cumi pasti udah tahu Mbak Yesi itu siapa. Nah hari ini di saat kita ngomong ini kebetulan negara ini sedang mengenang setahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Nah kita mau, kalau di luaran sana kan banyak politisi yang ngulas kiri kanan gitu ya. Kalau Mbak Yesi ini kita mau lihat apa yang orang tidak bisa lihat. Karena pakai kacamata spiritual ya Mbak ya. Iya. Ya. Nah kalau secara umum dulu Mbak Yesi sebagai tokoh spiritual melihat setahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran gimana? Setahun ya, nggak kerasa ya setahun ya. Dari kacamata batin, kacamata spiritual semua pasti ada plus minus, iya kan, tidak lepas dari itu. Karena kita bisa lihat gini, dari awal pun beliau dilantik tahun lalu, Oktober ya. Oktober kita bisa lihat ini terjadi kan banyak hal gitu. Programnya beliau yang saya lihat memang bagus. Banyak program yang bagus kan, bahkan dari kampanye juga menyerukan seperti lapangan pekerjaan gitu ya, pendidikan gratis, banyak hal lah ya, yang sebenarnya ini program bagus sekali gitu. Kemudian ada banyak misalnya untuk koruptor-koruptor yang akan ditangkap begitu kan, banyak sekali. Kemudian berjalan memasuki ya awal tahun 2025 disambutkan dengan pajak yang naik 12%. Ya. Nah ini kita ulas dulu ya dari situ ya. Apakah ini plus minusnya beliau? Secara ketegasan begini, pasti ada sisi baik. Sisi baiknya dalam arti saya melihat di sini ada lebih ke refresh dari pemerintah sebelumnya. Sosok Pak Prabowo sendiri kan beliau basic dari militer. Kita ketahui seorang yang mempunyai dedikasi yang luar biasa begitu ya kepada negeri ini gitu ya. Beliau yang saya ketahui secara personal pun jujur saya mengenal beliau gitu ya, secara personal Pak Prabowo saya pernah berhadapan dengan beliau secara personal begitu ya. Artinya gini, beliau ini seseorang yang sebenarnya visioner, seseorang yang memiliki cinta tanah air yang luar biasa. Programnya beliau sangat bagus dan saya juga dulu pernah mengikuti beberapa kegiatan Gerindra sendiri begitu ya. Beliau ini sangat bagus begitu dalam memberikan ide, memberikan dedikasi untuk negeri ini. Hanya saja kembali lagi beliau ini tidak berdiri sendiri, ya kan? Ya. Di bawah beliau ini ada kabinet, ada suatu sistem, ada birokrasi, ada polisi, ada kepolisian Republik Indonesia, ada TNI dan sebagainya. Ada banyak sekali elemen di bawahnya. Nah, ini apakah mereka ini satu kesatuan dengan beliau atau tidak? Inilah yang terjadi saat ini. Jadi ketika kita membahas bagaimana kepemimpinan Bapak Prabowo dalam hampir 1 tahun ini bukan secara personal yang saya nilai. Tapi ini adalah dari satu sistem pemerintahannya, ada banyak elemen di dalamnya ini yang kalau saya lihat hari ini kita tidak bisa, karena ini kan masih panjang ya. Ada satu periode 5 tahun ke depan begitu kan. Dalam setahun ini saya melihat kalau dinilai dari angka begitu ya. Kalau dinilai dari angka saya melihat ini masih 50-50. Apalagi saat ini
Kita ketahui dari program MBG sendiri kan, yang terjadi banyak keracunan hingga hari ini. Semalam saya masih melihat di media di Tulung Agung ada juga keracunan. Di Jawa Barat banyak sekali, di Kalimantan banyak sekali. Kemudian bahkan Agustus kemarin terjadi juga kan, kita ketahui pergerakan massa, demonstrasi, ada penyusupan, bahkan ada indikasi makar. Ini kan mengindikasikan bahwa satu sistem yang tidak kuat, yang tidak berpihak kepada kepemimpinan Pak Prabowo, sehingga beliau digoyang. Begitu. Jadi pandangan saya kalau untuk menilai, saya melihat masih ya 50-50. Apakah beliau mampu menyelesaikan dengan baik, kita akan lihat 5 tahun ke depan. Karena ini saya melihat dengan adanya MBG ini kan, ini lanjutan dari pergerakan kemarin. Oke. Tadi Mbak Yesi katakan beliau itu cukup tegas, tapi banyak juga yang menilai kayak dalam beberapa aspek itu Pak Prabowo tidak terlalu straight gitu. Terutama menurut banyak orang itu karena beliau emang suka damai. Akhirnya merangkul semua orang kan. Jadi semua ada di dalam, dan kesannya kan orang kalau masuk ke birokrasi itu kalau di Indonesia asumsinya pasti punya kepentingan. Akhirnya program-program yang tadi dia udah bikin bagus, dia punya asta cita ya. Asta cita itu bukannya lagi jadi program, malah jadi project gitu Pak. Nah, secara personal Mbak Yesi melihat Pak Prabowo itu gimana? Secara dari kacamata spiritual ya. Kacamata spiritual gini, kalau ini secara personal ya, belum secara leadership, dan ini kan kalau kita kepemimpinan, kita kembali lagi ada satu sistem yang mempengaruhi beliau mengambil satu sikap. Yang tadi itu dikatakan bahwa dia tidak tegas dan sebagainya, ini kan ada yang mempengaruhi. Kalau dari kacamata secara personal, beliau ini hatinya beliau ini sangat luar biasa. Saya mengetahui beberapa hal baik secara batin dan saya melihat sendiri gitu ya, Pak Prabowo ini beliau rela mengalah asal negeri ini tidak terjadi kekacauan. Saya tidak akan bisa ceritakan di sini. Pernah ada satu fase terjadi seperti itu, ya, supaya tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi keributan yang lebih besar. Beliau rela mengorbankan dirinya. Itu pernah, dan saya pernah mengetahui hal itu ya, dalam beberapa periode ketika Pilpres beberapa kali yang lalu, begitu ya. Ada satu peristiwa yang saya mungkin nggak bisa sampaikan di sini, gitu. Tapi saya tahu peristiwa itu. Nah, artinya di sini kalau dilihat dari kacamata batin, secara personal, beliau orang yang benar-benar sebenarnya memiliki jiwa yang kesatria. Ada ketegasan secara personal. Tapi kembali lagi di sini, ketika dia menjadi seorang leader, pemimpin tertinggi, di sini kan kita nggak bisa menutup mata. Ada sistem. Kemudian juga beliau bergerak ini kan di bawah, ya kan? Walaupun dia pemimpin tertinggi, tapi ketika beliau menjadi presiden, ada support dana kan? Iya kan? Untuk kampanye, ini kan ada tim ses. Ada pendananya yang tidak tunggal beliau sendiri dari Gerindra. Nah, inilah yang berperan sehingga beliaunya ini seperti goyah dalam segala keputusan. Artinya seperti isu yang bergulir, ada matahari kembar. Begitu kan? Di belakangnya beliau ini ada, inilah yang sering terjadi ya. Sosok ini dijadikan sebagai pemimpin, tapi ini sebagai boneka. Begitu. Ini yang berbahaya. Sehingga masyarakat luas secara awam mereka melihat, beliau nggak tegas. Padahal ada yang mengontrol, ada satu sistem yang mengendalikan ruang geraknya. Begitu. Tapi auranya seperti apa Pak? Kalau dari kacamata spiritual, aura Prabowo itu apa di setahun kepemimpinan ini? Membawa kita ke Indonesia emas atau malah? Kembali lagi ya, secara aura kepemimpinan ya, kepemimpinan. Saya pernah meramal bahwa tahun 2025 ini aura Indonesia, artinya di sini kan terkait dengan pemimpin. Indonesia cemas kan gitu. Mau nggak mau ini harus diakui. Yang terjadi dari Januari sampai Oktober ini Indonesia cemas. Ekonomi kita nyungsep ya kan. Kemudian juga semua program-program tidak ada yang berjalan dengan baik, walaupun mungkin banyak evaluasi. Tuntutan dari rakyat juga kemarin 17+8 belum ada ya kan respon. Harga-harga barang juga hari ini semua ya kan naik semua begitu loh. Ini yang artinya saya melihat aura kepemimpinan beliau mau tidak mau, mohon maaf ya, agak gelap gitu ya di periode ini, di tahun ini di 2025. Iya, di tahun pertama ini adalah ujian berat sebenarnya, dan bahkan saya memprediksi di konten pribadi saya gitu ya, bahwa hati-hati dalam 2 tahun pertama beliau, karena ini akan digoyang terus. Saya sudah memprediksi dan
berkaitan juga dengan ini kan relate dengan kondisi alam. Hmm. Iya kan? Dari kacamata Gimana itu spiritual. hubungannya antara kosmik sama Nah, gini, kepemimpinan kebetulan ini? saya kemarin kan baru habis dari Jawa Tengah ya. Keterkaitan dengan ini bahas sebentar penanaman hutan rewisasi. Karena gini, ini Di kan Dieng. di Dieng, di Wonosobo, Dieng gitu kan. Ini Ah. karena gini, kita penghijauan hutan ini kan untuk melestarikan alam. Karena perlu diketahui, kita ini udah sering sekali hujan meteor. Iya kan, di Kemarin di mana? Wonosobo, Cirebon ya? di Cirebon Cirebon terjadi. ya? Ya. Di Wonosobo sendiri yang tempat saya kunjungi itu di awal Oktober ini terjadi hujan meteor yang cukup langka gitu terjadi. Kemudian bahkan diprediksi akhir bulan ini 27, 28 ini terjadi lagi. Kenapa terjadi? Karena lapisan ozon bumi ini kan udah menipis. Sehingga benda-benda langit ini bisa tanpa ada ini kan pembatas Ya, filter. bisa untuk filter, untuk Nggak kayak ada apa tameng lagi lah. gravitasi gitu kan. Nah, ini kan membahayakan umat manusia gitu loh. Jadi ini relate juga frekuensi, energi, aura gitu ya. Ketika alam sudah mulai mengindikasikan sesuatu yang tidak baik, automatically gitu ya, manusia juga akan mengikuti. Jadi fenomena alam yang langka kemarin itu Tanda-tanda bisa dianggap sebagai Tanda. sinyal, tanda-tanda ya. Satu tanda. Jadi ini, kalau dalam spiritual ketika terjadi bintang jatuh, meteor besar jatuh. Mohon maaf ya. Orang spiritual pasti tahu ini menunjukkan ada satu, maaf kalau tidak ada salah satu pemimpin besar negeri ini, entah itu raja, entah apa gitu ya, yang memiliki nama besar akan wafat atau akan terjadi itu tadi ya, satu pemerintahan yang akan lengser atau terjadi pergerakan yang tiba-tiba seperti meteor jatuh ini kan sesuatu yang tiba-tiba unpredictable gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Oke, berarti secara kosmik ada peringatan keras juga Ada, buat pemerintahan Indonesia. ada. Alam ini kan merespon umat manusia. Energi ya, everything is energy, kembali lagi. Semua adalah energi. Vibrasi, energi yang dikeluarkan manusia ini akan direspon. Ada feedback, ada result dari semesta, dari luar kepada ini. Feedbacknya ada kepada Secara manusia. Ya, begitu. Oke. Dan Pak Prabowo dalam setahun ini banyak melakukan perubahan. Yang pertama di kabinetnya, sudah 2 kali loh reshuffle. Reshuffle udah 2 kali. Dan reshuffle kedua itu yang agak menonjol, agak rame karena ada Purbaya. Nah, kalau Mbak Yesi lihat sosok Purbaya gimana? Pak Purbaya, Menteri Keuangan ya. Ya. Gini, reshuffle ini kan kita tarik ulur ke belakang lagi ini. Kenapa terjadi reshuffle? Karena ada terjadi pergerakan massa kemarin. Oke, iya kan? Iya kan? Walaupun kita nggak bisa dampak sebut itu sebagai dampak yang kasualitasnya secara langsung ya. Iya, dampak karena gini, tuntutan rakyat ini kan masalah ekonomi, masalah keuangan. Artinya mohon maaf di sini, sorry to say gitu, Menteri Keuangan gagal mengelola keuangan Indonesia sehingga diganti karena tuntutan rakyat 17+8 ini kan terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup jurang banget kan, sehingga terjadi reshuffle. Nah, begini, sosok Pak Purbaya yang saya lihat ya, saya tidak mengenal beliau secara personal, tapi saya melihat beberapa track recordnya beliau, ya orang yang sangat mumpuni untuk diposisikan di Menteri Keuangan. Beliau memiliki track record untuk leadership dalam keuangan, pengetahuan sekolah itu kalau di IQ udah sangat oke gitu ya. Hanya saja di sini Indonesia ini kan cenderung ketika seseorang bertangan besi mulai digoyang. Iya kan? Karena di Indonesia ini kan ada gap. Ada yang pro dan kontra, ada orang yang memang ingin untuk lurus nih, ada yang pengen untuk mereka melanjutkan caplok-mencaploknya ini. Nah, ini yang berbahaya karena gini, kemarin saya melihat di berita sudah mulai ada yang menyerang secara santet-menyantet kan ke keluarganya Pak Purbaya. Ada. Oh, ya? Iya. Ada serangan yang datang ke keluarganya, ke family-nya. Nah, ini gitu. Atau nanti yang saya lihat kalau dari kacamata spiritual, beliau ini orang yang mau bekerja untuk memang berpihak kepada Pak Prabowo. Kita lihat kan banyak gebrakannya beliau. Hanya saja ini kan politik. Politik ini kan enggak, ya kita tahu ya, politik ini kan pasti ada pro kontra. Dan Indonesia kita tidak bisa menutup mata, koruptor banyak, apalagi terkait masalah dana, masalah anggaran. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi memangkas, ya kan, dengan ketegasan yang diambil oleh Menteri Keuangan yang saat ini, maka mereka akan membuat satu intrik. Ini yang saya lihat, yang mungkin Pak Purbaya sendiri harus di backup lebih kuat lagi sistemnya dia. Di dunia spiritual itu kan kalau selalu ada tokoh penyelamat, Iya. ya kan.
Ya kita pernah bilang apa dulu Ratu Adil, Iya, Ratu terus Adil, apalagi Satrio tuh Piningit. Satrio Piningit. Nah, kalau dalam pemerintahan Prabowo si Menteri Purbaya ini masuk ke sana nggak? Iya, beliau ini apa ya? Kalau saya lihat begini, Pak Prabowo kan butuh tangan ya, ya kan? Butuh kaki dan tangan untuk menggerakkan apa yang beliau inginkan. Artinya di sini salah satu yang saya lihat ya, ada indikasi, bukan indikasi, bahwa sosok Pak Purbaya ini, Satrio Piningit, orang yang mau bekerja untuk Indonesia, mau membela untuk keberpihakan kepada rakyat, mau untuk dalam ekonomi benar-benar pengen ditata lagi supaya Indonesia ini secara ekonomi, secara keuangan bisa stabil lebih cepat, seperti beliau mengucurkan dana ke bank nasional gitu kan. Hanya saja yang saya lihat di sini ini tidak akan mulus. Karena gini, kembali lagi ke sistem. Ketika kita ngeliat ini program bagus, tapi apakah akarnya ini sudah dibenahi? Mengucurkan anggaran, apakah ada undang-undang yang signifikan yang sudah dipersiapkan di situ untuk bank-bank ini? Kalau enggak, ini akan jadi dana bancaan lagi, begitu loh. Tidak akan dialirkan ke UMKM secara benar, karena kan Pak Purbaya pasti saya yakin nggak mampu dia mengecek satu persatu. Butuh satu undang-undang atau satu sistem yang memang udah baku, sehingga ini benar-benar bisa menyentuh rakyat bawah. Nah ini yang saya lihat perlu sangat hati-hati, program bagus, hanya saja apakah ini benar-benar ditata dengan rapi. Kalau tidak, anggarannya akan jadi satu bancaan lagi Berarti ke depannya. Mbak Yesi secara spiritual melihat Pak Purbaya ini bisa juga jadi sasaran tembak ini ya. Sangat. Kan orang Indonesia tuh selalu pakai ilmu-ilmu gitu. Iya kan? Secara spiritual gimana melihat berbahaya. Ini posisi, makanya kemarin saya melihat ada info berita seperti udah ada serangan. Artinya begini, apalagi Indonesia ya, kita nggak bisa lepas dari klinik-klinik. Ya. Percaya tidak percaya, dunia mistis ini kan ada, dimensi lain ini ada. Serangan-serangan bukan hanya Pak Purbaya sebenarnya, kan kita ketahui gitu ya. Setiap ada figur, public figur, politisi, semua mereka pasti butuh pelindung gitu kan. Atau mereka butuh memperkuat dirinya dalam spiritual. Sehingga hal-hal seperti ini bisa terelakkan. Banyak kasus yang datang ke saya nih, maaf di sini para pejabat begitu ya. Ketika dia mau menduduki satu posisi, tiba-tiba kaki nggak bisa bergerak, lumpuh. Ada. Ini saya sedang nangani satu pasien. Dia posisi cukup tertinggi di sistem, namun ini ada terjadi perebutan posisi. Dan saat ini orang ini kondisi kaki ini setiap jam-jam tertentu tidak bisa digerakkan dan sakit. Secara medis sampai ke Penang, kemana beliau berobat, semua nggak ada masalah. Dan ancaman itu itu bisa aja mengancam Purbaya. Sangat bisa, termasuk presiden juga. Yang banyak disorot juga selama setahun pertama ini adalah gonjang-ganjing tentang hubungan Pak Presiden dan Mas Wapres. Iya. Kalau Mbak Yesi secara spiritual gimana melihat chemistry dua orang ini? Begini, secara kacamata spiritual ya. Kalau di awal dulu kan ini memang seperti ibaratnya kawin gitu ya. Ya kan, perjodohan yang dikawinkan. Aura di awal dengan aura di kemudian hari setahun berikut ini, menjelang setahun ini sudah berbeda, ya kan? Karena gini, kembali lagi, dunia politik tidak ada yang abadi. Semua berdasarkan kepentingan begitu ya. Artinya gini, kalau di awal dulu saya melihat oke, ini akur, combine gitu. Auranya masih akur, masih menyatu. Tapi belakangan ini semenjak terjadi demo Agustus, kemarin mulai bergeser ke Oktober ini, saya melihat ada suatu aura yang mulai split, yang mulai berbeda warna antara RI1 dan RI2. Saya berharap ini salah ya, atau mungkin bisa dievaluasi lagi oleh para beliaunya sehingga ini bukan jadi satu gap, ya kan? Ibarat kata orang satu rumah tapi udah nggak sekamar gitu loh, udah nggak ngobrol, udah nggak makan bareng, hanya untuk dipublish saja terlihat bersama tapi sudah terjadi musuh dalam selimut. Ini yang berbahaya, yang saya lihat dari kacamata spiritual. Gitu. Nah, kan kata waktu itu kita sempat ngobrol aura itu ada warna-warnanya. Ya. Kalau warna dua orang ini gimana? Sehingga Mbak Yesi bisa menyimpulkan mereka sedang tidak rukun-rukun saja. Gini, kalau Pak Prabowo, auranya beliau dari awal sampai hari ini masih cukup stabil ya, walaupun ya terjadi banyak gejolak dalam diri beliau, gitu ya. Untuk keberpihakan kepada rakyat saya melihat dari dalam jiwanya ini masih. Hanya saja
ya banyak tekanan, ya. Ini yang akhirnya terekspos keluar bahwa beliau ini seperti tidak berpihak kepada rakyat. Tapi kalau saya lihat dari kacamata spiritual, batinnya beliau, gitu, jauh ke dalam batin, beliau ini masih merah putih. Berbeda, mohon maaf ya, berbeda dengan RI 2, ya kan? Karena di sini, mohon maaf, kita lihat secara kapasitas begitu ya. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Beliaunya ini kan RI 2 belum punya track record dalam politik, walaupun pernah jadi wali kota begitu ya. Tapi kan ini belum lama begitu ya. Dan memimpin Indonesia ini kan bukan suatu hal yang mudah. Butuh seseorang yang punya jiwa, ya kan? Leadership, butuh seorang yang punya jiwa NKRI merah putih yang harus teruji benar-benar nih. Bukan karena, mohon maaf, bukan karena bapaknya presiden lalu kamu didudukan di situ. Ini kan isu yang sudah berkembang luas begitu ya. Artinya begini, dari aura RI 2 dan RI 1 ini ibarat kata, ini masih putih nih RI 1, kalau yang ini sudah abu-abu. Artinya dia di bawah kontrol. Pergerakan dia tadi ya seperti boneka. Didudukan di sini, bergerak ke sini ya ke sini, ke sana ya ke sana. Tidak ada suatu ketegasan, tidak ada suatu keputusan, tidak ada suatu dari dalam dirinya yang untuk kayak mampu untuk menata Indonesia ini, saya tidak melihat. Oke, tapi ini bukan suara titipan kan, Pak ya? Soalnya orang-orang Projo dan lain-lain yang masih garisnya Jokowi itu kemarin kita datangin, kayak ada Pak Andi Azwan, ada Sylvester, ada Lecumanan, siapa lagi itu. Mereka masih yakin bahwa Gibran dan Prabowo itu masih sangat solid. Jadi pandangan spiritual dengan pandangan politik pasti berbeda. Kalau Projo jelas dong, mereka kan memihak ke kan kemana gitu. Kalau saya non politik, saya nggak melihat ini sebagai karena ini si RI 1 RI 2, enggak. Saya non politik. Saya benar-benar independen dan saya melihat dari batin saya, kacamata saya. Mohon maaf kalau memang ini mungkin ada yang tersinggung begitu ya. Tapi kan kita memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, apalagi ini dari kacamata spiritual begitu ya. Ini yang saya lihat. Dalam arti begini, ini kan bisa dirubah. Iya kan? Mental, spiritual, intelijen seseorang ini kan bisa dirubah. Asal dia ada kemauan. Mungkin hari ini saya melihat warna abu-abu. Iya kan? Mungkin nanti beberapa waktu beliaunya ada kesadaran melihat kondisi rakyat yang hari ini dalam kondisi yang miris, tidak baik-baik saja. Mungkin jiwa empatinya keluar. Kita nggak tahu. Kemudian muncullah cinta NKRI-nya, mau bekerja dengan totalitas, atau beliau mungkin mau belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, atau berani mengambil satu sikap tanpa dibayang-bayangi oleh tangan-tangan lain, begitu kan bisa gitu. Artinya prediksi, ramalan, mata batin seperti ini kan sebagai masukan, iya kan, tidak yang mutlak gitu. Nah, Mbak, kalau kita ngomong sama orang-orang PKL, pedagang pasar, mereka bilang bodoh amat sama politik itu ya kan. Yang kita butuhkan adalah setelah ke depan ini ekonomi kita akan lebih bagus gak? Dalam arti mereka bisa makan cukup gak? Misalnya tanpa harus program makanan gratis gitu kan. Betul. Mereka bisa makan cukup gak? Bisa beli baju, bisa bayar cicilan. Maksudnya kalau masyarakat kita itu lebih itu yang ditunggu. Benar. Mereka berantem, mereka gak solid. Kayaknya masyarakat udah gak peduli. Ya kan, DPR mau ngapain gak peduli. Tapi yang ditunggu sama masyarakat itu secerah prospek ekonomi kita ke depan tuh seperti apa? Kalau Mbak Yesi lihat, balik lagi ya, boleh Mbak Yesi ngomong dari analisa sosial ekonomi, tapi saya berharap Mbak Yesi melihat itu secara mata batin atau spiritual. Prospeknya ke depan itu ekonomi kita akan seperti apa? Gini, masyarakat juga, maaf ya kayak tadi disampaikan, mereka nggak peduli kondisi politik pemerintah seperti apa, mau berantem, mau apa. Rakyat juga harus cerdas. Ketika di atas ini berantem, bagaimana mau memutuskan, iya kan, kesejahteraan itu. Rakyat juga harus paham kondisi situasi yang memanas di atas tidak akan mampu menstabilkan ekonomi di bawah. Benar kan? Ketika terjadi perebutan kekuasaan, terjadi heboh di atas, ini kan mereka tidak akan mampu bekerja dengan maksimal. Nah inilah yang ketika rakyat bodoh amat, nah ini rasa empati, rasa antipati dari rakyat ini kan udah muak sebenarnya ketika mereka bicara seperti itu. Ya kan? Tapi juga rakyat harus berpikir bahwa ketika bodoh amat, ya bodoh amat ini bagaimana beliau-beliau ini bisa menyelamatkan rakyat ketika mereka juga
tidak melakukan suatu kerjasama yang baik dengan sesama dalam satu sistem. Lalu gini, ketika kalau ditanya bagaimana ke depan kondisi ekonomi Indonesia rakyat ini, begini, hari ini aja kita lihat tuntutan 17+8 ya, ini kan belum ada. Yang saya lihat, saya cek juga kayak harga-harga sampai hari ini, bahkan kelangkaan BBM, harga beras naik, bahan pokok juga belum ada yang turun, iya kan? Harga telur, harga apa, artinya begitu. Kemudian lapangan pekerjaan semakin sulit, PHK di mana-mana. Ini indikasi bahwa dalam setahun ini minimal ekonomi akan terjun bebas. Belum lagi dolar yang kadang up and down, naik dengan, ya kan? Kadang kita lihat tiba-tiba hari ini udah naik sampai berapa belas ribu gitu, di atas, ya kan, ini pengaruh. Kemudian gini ya, kelangkaan BBM ini kan berpengaruh kemana-mana, iya kan? Ya. Untuk angkutan, misalnya bahan pokok, Ya, produksi. iya, Mesin-mesin semua produksi ketika kan jadi BBM saja ada. ini sudah langka, sudah susah didapat, otomatis bahan pokok dan semua akan jadi ini. Kemudian lapangan pekerjaan kita lihat nggak ada. Ya. Nah, artinya kalau ditanya, ya saya melihat secara logika, secara nalar, dan juga mata batin saya. Dalam setahun inilah ya, setahun ini kan udah sebentar lagi selesai. Saya melihat tidak ada perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi. Bukan untuk membuat masyarakat menjadi khawatir dan cemas gitu ya, tapi ini gambaran sehingga masyarakat sudah mampu mengantisipasi ketika saya memprediksi seperti ini. Artinya kita udah harus mulai nih bagaimana supaya ketika diprediksi bahwa ini ekonomi tidak akan ada terjadi one step ahead gitu ya, naik peningkatan tuh nggak ada, tapi kok kayaknya flat lah, minimal flat gitu ya, kayak seperti ini hari-hari ini aja nih kan susah semua. Kondisi pasar saya kemarin itu tadi dari Jawa Tengah nih kan sana area tempat kayak kentang, sayur mayur begitu ya. Saya nanya ke masyarakatnya di sana, bagaimana ekonomi di sini? Mereka bilang rumit. Mereka ada bahan baku kayak kentang banyak waktu kan, cuma pembeli kan nggak ada. Dibawa kemana? Nah, mereka ada menghasilkan sayur mayur yang melimpah, cabai apa, cuma siapa yang mau beli? Bahkan kadang busuk. Ini kan, ketika nggak ada suatu sistem yang siklus gitu ya, ini kan kasihan gitu loh. Itu contoh kecil aja. Saya lihat banyak banget cabai numpuk, kentang numpuk, nggak ada yang beli, nggak ada yang order. Biasanya angkut ke Jakarta ratusan truk gitu ya, sekarang nggak. Nah ini kan yang mengindikasikan bahwa ke depan ya memang rumit. Oke. Kira-kira kalau ada perubahan, karena Purbaya udah diturunkan untuk mengatasi kondisi ekonomi. Kita nggak mau beri deadline kayak 17+8 itulah yang harus sekian hari berapa, itu mustahil juga. Prabowo bukan apa sih yang di Tangkuban Perahu itu? Sangkuriang. Dia bukan Sangkuriang juga bukan kan yang bisa Sangkuriang. membangun apa segala macam itu lah. Dalam waktu semalam udah jadi gitu. Iya, betul. Tapi trennya dari kacamata spiritual, trennya itu akan positif nggak kita ini ke depan? Kembali lagi gini, Pak Purbaya ini satu orang. Iya kan? Iya kan, satu orang kan yang nyerang beliau nih banyak banget gitu loh. Kita tahu, ya kan, di Indonesia ini udah terlalu banyak gitu, penjahatnya ini udah terlalu banyak. Apakah beliau ini mampu dengan cepat membangun satu jaringan untuk perkuatan beliau, Pak Purbaya? Inilah satu PR, satu sistemnya dia ini yang pro kepada dia ini, apakah benar-benar dari Kementerian Keuangan aja? Saya nggak yakin karena mata batin saya melihat tetap masih ada nih hitam. Tidak semua dalam Kementerian Keuangan ini putih semua. Ada pemain lama, ya kan, yang sudah terbiasa nakal gitu ya, ada gitu. Artinya di sini beliau benar-benar harus mampu membangun satu jaringan sehingga apa yang beliau programkan ini bisa bekerja dengan maksimal dalam waktu yang kita nggak bisa bikin limit gitu kan. Saya sih berharap gitu ya, berharap ini beliau ini tetap konsisten, kemudian jaringannya beliau ini diperkuat, yang pro kepada program beliau dan kepada program Pak Prabowo sehingga tahun depan ada peningkatan. Tapi saya melihat memang masih ya, saya nggak mau pesimis gitu ya, 50-50 lah ya. Semoga, karena ini kan masih bisa dirubah gitu. Segala sesuatu ini ketika kita menata lagi gitu kan, ini akan menjadi lebih baik. Semoga di tahun depan ada perubahan yang lebih baik lagi. Karena saya melihat sampai akhir tahun ini masih ya, karena ini mungkin baru menata ya, benahi sana sini sehingga belum ada yang terlihat cukup signifikan gitu. Oke, kita nggak mau bahas seluruhnya, seluruh aspek selama 1 tahun Prabowo dan Gibran memerintah gitu. Tapi secara umum, Mbak,
bagaimana melihat Indonesia dari kacamata spiritual sampai saat ini? Indonesia secara umum ya, dari pemerintahan Pak Prabowo ya, 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo 2025 lah ya. Indonesia cukup banyak hantaman kan. Awal tahun PHK di mana-mana. Kemudian pajak naik 12%, kemudian terjadi kerusuhan, kemudian bencana alam juga banyak terjadi, banjir dan sebagainya kan sampai kemarin begitu. Artinya gini, Indonesia sedang diuji saat ini ya, diuji. Jadi Indonesia termasuk pemimpin ya sedang diuji. Jadi kalau dari kacamata spiritual kembali lagi, ini memang eranya kala bendu. Ramalan Jayabaya itu ini memang saatnya. Kala bendu ini eranya pembersihan, eranya terjadi gonjang-ganjing, eranya terjadi segala sesuatu ini bergerak dari alam untuk mensortir. Ya, kemudian juga mungkin dalam sistem, dalam pemerintahan saat ini juga muncul sosok-sosok. Ya kan, kita lihat yang pengkhianat muncul kelihatan, yang memang untuk bekerja untuk rakyat ini memang kelihatan begitu. Nah, ini eranya. Artinya di sini kalau dilihat dalam setahun Indonesia saat ini, Indonesia sedang diuji, Indonesia sedang digodok, Indonesia sedang dalam pemulihan, Indonesia sedang dalam pembersihan gitu dari energi spiritual. Makanya di sini juga saya memprediksi kemarin itu kan terjadi juga. Ini cukup waspada sebenarnya untuk terjadi megatrust. Ini saya memang harus warning ya, Bro Vincent ya, karena terkait kan. Nanti kondisi ketika terjadi segala sesuatu, ekonomi juga akan hancur gitu ya. Karena saya melihat ini cukup kuat energi di Papua. Megatrust. Ya, akan digoncang di sana dalam waktu, karena saya tempo hari di konten saya sudah ramal pada tanggal 5 lah. 2 hari kemudian yang 7,6 di Papua itu. Saya sudah sampaikan waktu itu akan terjadi di Papua cukup keras di atas skala 7 dan benar 2 hari, 3 hari kemudian di Papua. Dan ini akan terulang lagi, Papua. Jadi di sini saya melihat yang akan goncang lebih dahsyat awalan ini adalah di Papua. Polanya ke sana. Nanti dia merembet ke Pulau Jawa. Artinya kan ini akan mempengaruhi ya ekonomi, kestabilan dan sebagainya pasti akan berpengaruh dalam kondisi Indonesia secara global. Begitu. Di tahun ini ya, di tahun 2025 ini. Siap. Terima kasih Mbak Yesi. Sama-sama. Pemirsa, dalam kondisi negara yang kurang sehat secara ekonomi, prinsipnya adalah lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Iya. Kita tidak bisa secara individu mengharapkan pemerintah membantu orang per orang kalau masyarakatnya tidak punya semangat atau spirit untuk maju. Iya. Belajarlah dari sama saudara kita yang di Cina yang pemerintahnya begitu gigih, tapi masyarakatnya juga orang per orang gigih dan tekun. Mudah-mudahan kita Indonesia juga akan melewati masa krisis apapun, bukan hanya karena kegigihan pemerintahnya, tapi juga karena kesadaran dan kerja keras masyarakatnya. Betul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Yesi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.